Teman-teman yang lain pada kemana ini? Kok cuma Kak Dia aja yang datang? Kak Dia bisa dengar suara saya? Oke, belum ada yang jawab ya. Kalau kemarin sih waktu pendaftaran, ini Kak Endia itu benar-benar bilang dari awal emang nggak bisa masuk kelas karena beliau kerja, jadi beliau cuma belajar dari video aja. Terus Pak Eko sama Pak Listio itu kayaknya juga ini kerja, beliau berdua kan ini dosen kan. Jadi ya kadang-kadang sibuk webinar, ngajar, seminar, atau ini ngoreksi tugas-tugas sama mahasiswa. Kalau Kak Fani ini dia udah mulai masuk pondok. Katanya, Miss aku besok udah mulai program pondok gitu kan. Jadi aku minta videonya ya Miss gitu kan. Aku nggak bakal ikut kelas lagi soalnya nggak boleh bawa HP atau gimana gitu loh. Jadi bakalan dilihatnya tuh pas weekend katanya. Yang berarti ke depan ini yang bisa masuk cuma Kak Dia, Kak Nurul, sama Kak Fikri ya berarti ya. Kak Nurul kemana ya Kak Nurul? Sama Kak Fikri. Gimana Kak Dia mau berdua aja atau mau langsung dikirimkan aja materinya? Kak Dia nggak bisa. Kak Dia itu ini dari awal udah bilang ke saya nggak akan masuk kelas katanya. Ini apa namanya? Cuma minta videonya. Lagi kerja, seingat saya Kak Dia itu. Kak Dia nggak bisa. Yang benar-benar nggak bisa datang ke depan itu ya itu Kak Dia sama Kak Fani yang udah bilang ke saya lah ya. Maksudnya ini benar-benar nggak akan bisa datang ke kelas. Tuh. Kak Dia kalau nggak salah kerja, kalau Fani ini udah mulai program pondok pesantrennya. Oke, kita mulai aja ya, Kak Dia ya. Nggak apa-apa, kita berdua aja. Namanya ini, apa namanya, waktunya itu kurang cocok sebenarnya ya kan. Untuk orang-orang yang udah kerja gitu kan. Mungkin kalau buat orang-orang yang nggak kerja gitu kan, atau mungkin lagi libur sekolah, libur kuliah, mungkin nggak masalah jam berapapun gitu kan. Tapi untuk orang-orang yang udah kerja, kalau jam 10 pagi itu sepertinya ini berat buat mereka gitu. Kita pun juga bingung kalau mau dibuat sore semua atau mungkin malam semua, kan orangnya cuma saya sama Mr. Imam gitu. Jadi bakalan ini bingung sendiri ngatur jadwalnya masa sampai jam 12 malam ngajarnya kan nggak mungkin. Oke ya, kita berdoa aja nggak apa-apa. Oke, dikirimkan aja ya Kak Dia ya. Oke, gini aja lah, nanti saya kirimkan materinya. Uh, tapi gimana, nggak ada video pembelajarannya dong berarti? Nggak apa-apa? Kayaknya nggak apa-apa lah, soalnya kan cuma sinonim kan, maksudnya nggak terlalu ini banget gitu loh. Dan sinonimnya tuh
apa namanya, tinggal teman-teman hafalkan gitu. Karena kan kalau sinonim itu kan vocabulary-nya kan banyak, misalkan satu vocab gitu kan. Terus sinonimnya kan ada sekitar mungkin 4, 5, 6 atau 7 gitu kan. Nah, teman-teman tuh bisa pakai semuanya gitu kan. Itu udah saya pilihkan yang maksudnya biasanya saya pakai di IELTS sama ini TOEFL, di reading TOEFL juga. Nah, teman-teman nanti kan tinggal menghafalkan gitu loh. Maksudnya kalau sinonim itu kan usahanya sendiri-sendiri. Jadi biasanya kalau saya pribadi nih, satu vocab kan sinonimnya ada banyak, ada mungkin 7 atau 6 atau 5 gitu kan. Nah, saya biasanya dihafalkan dulu sedikit-sedikit gitu kan, baru salah satu di antara yang sudah saya hafalkan itu saya buat kalimatnya. Jadi biar lebih ngena di otak gitu loh. Misalkan, atau kalau saya nggak mau buat kalimat, saya biasanya langsung ke kamus Cambridge, saya tuliskan vocabnya itu, terus saya lihat contoh kalimatnya di kamus Cambridge, karena dengan melihat saja saya udah ngerti gimana cara pakai kalimat itu gitu. Karena kan di kamus Cambridge kan contoh-contoh apa namanya kalimatnya kan udah ini apa namanya dibuat beragam. Ada yang mudah, ada yang vocab-vocab mudah, ada yang vocab sulit gitu kan. Jadi kita bisa memilih melihat contoh yang mana yang mudah atau yang sulit gitu loh. Kan setiap orang kan punya level vocab yang berbeda-beda. Jadi kalau teman-teman mungkin level vocabnya masih apa namanya lemah, lihat aja contoh-contoh kalimat yang ini nggak terlalu sulit gitu kan. Ada kan kadang ada contoh kalimatnya yang agak sulit vocab-vocabnya, ada juga yang mudah gitu. Jadi latihan contoh-contoh latihan soal, bukan latihan soal, apa sih, contoh-contoh kalimat yang disediakan di kamus itu biasanya beragam, nggak cuma satu contoh aja, bisa sampai 7 sampai 9 contoh, dan kita bisa lihat langsung penggunaannya seperti apa namanya si vocabulary tersebut gitu. Dan rata-rata semuanya sama artinya. Jadi kalaupun beda tuh beda tipis saja, tapi penggunaannya sama, boleh dipakai ketika untuk menggantikan vocab tersebut gitu. Oke, dikirimkan aja ya Kak Dia ya. Kak Dia minta dikirimkan karena bingung kalau sendirian. Oke, Kak Fikri mau ikut. Oke, berarti berdua ya. Oke, selamat bergabung ya Kak Ahmad Thayyibul Fikri ya, Kak Fikri. Nggak jadi berdua saja gitu kan. Alhamdulillah. Ya teman-teman, saya record, ini udah saya record ya. Oke teman-teman, sebelumnya bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini nanti teman-teman yang apa namanya lihat videonya ini bingung ini. Mau berhenti, mau berakhir gitu kan. Loh, kok tiba-tiba salam gitu ya. Nggak apa-apa. Oke ya, Kak Dia sama Kak Fikri, sahabat bergabung. Pagi ini seperti yang saya bilang kemarin, kita akan membahas tentang sinonim ya Kak ya. Untuk hari ini sinonimnya nggak terlalu banyak, 50 ya. Nanti akan saya kirimkan yang selanjutnya, karena kalau kita bahas semuanya ada ratusan bahkan ribuan vocab ya. Jadi menurut saya terlalu banyak, maksudnya terlalu banyak itu kalau dibahas tuh nggak mungkin bisa dalam waktu 75 menit gitu kan. Jadi nanti saya kirimkan aja sisanya. Jadi yang benar-benar kita bahas yang 50 ini saja, ini pun udah banyak banget gitu kan. Apa namanya? Vocabulary-nya gitu. Nah, nanti sisanya akan saya kirimkan di grup, itu masih ada ratusan, banyak banget pokoknya. Silakan teman-teman lihat sendiri, udah siap juga, tinggal kirim gitu kan. Terus besok juga ya teman-teman, tapi besok itu lebih banyak kita membahas adjektif. Jadi adjektif yang biasanya muncul di dalam TOEFL atau IELTS yang sering dimunculkan sebagai ini, soal-soal yang berkaitan dengan sinonim ya. Kalau di IELTS dipakai di writing biasanya, kalau di TOEFL ya biasanya dipakai di reading gitu ya. Oke, sebentar saya share screen dulu materinya. Sudah muncul ya materinya ya? Sudah muncul atau belum? Materinya di laptopnya teman-teman. Oh, sudah ya? Sudah ada tulisan stop share soalnya. Baik teman-teman, kita mulai saja. Sinonim itu adalah persamaan kata ya teman-teman ya. Jadi ketika teman-teman itu menulis, misalkan teman-teman mau fokus IELTS gitu kan, mau nulis gitu kan. Nah teman-teman jangan lupa bahwa di dalam writing IELTS ketika teman-teman nulis itu nggak boleh
terjadi repetition. Repetition itu apa? Repetition itu pengulangan gitu kan, penggunaan vocabulary yang berulang-ulang atau berkali-kali, yang tentunya itu akan merusak nilai atau band score teman-teman di dalam writing IELTS gitu kan. Nah, sama seperti TOEFL gitu kan. Di dalam soal TOEFL, terutama di soal reading ya, kalau TOEFL biasanya di reading, teman-teman pasti akan kesulitan mengerjakan soal-soal sinonim jika teman-teman nggak tahu ini sinonimnya apa gitu kan. Padahal teman-teman bisa tahu sinonimnya itu apa aja dengan cara ya sedikit demi sedikit teman-teman menghafalkan gitu kan. Karena kalau kita mau jujur-jujuran ya, jumlah vocabulary itu kan ada semiliar atau mungkin triliunan gitu kan. Sedangkan kita nggak bisa memprediksi vocab apa saja yang akan keluar di TOEFL sama IELTS. Karena memang saya akui ya, TOEFL sama IELTS itu nggak bisa ditebak, vocabnya itu benar-benar sangat-sangat beragam gitu kan. Apalagi tema yang keluar itu juga sangat banyak sekali gitu kan. Kadang yang keluar tema pendidikan, kadang yang keluar tema kesehatan, kadang yang keluar tema budaya gitu kan, kadang sejarah, kadang lingkungan gitu kan, kadang apalagi mungkin hukum gitu kan, atau mungkin kekerasan, atau apa mungkin crime, kejahatan gitu kan, dan lain sebagainya. Kadang pertanian juga gitu kan. Nah, tapi tenang aja teman-teman, nanti sudah saya ini hanya satu file ya, nanti yang saya kirimkan. Nanti ini hanya satu file dari sekian yang saya kirimkan di grup gitu kan. Nanti ada vocabulary lain yang sudah saya tulis sesuai dengan ininya, sesuai dengan temanya gitu kan, topiknya. Jadi teman-teman bisa menghafalkan per topiknya gitu. Jadi akan banyak sekali vocabulary yang nanti teman-teman akan dapatkan gitu loh. Jadi sinonim-sinonim yang akan saya berikan itu benar-benar banyak banget, nggak cuma 50 ini tuh cuma buat belajar aja, karena nanti banyak banget kalau dibahas semuanya gitu kan, ada ratusan bahkan mungkin ribuan gitu kan. Jadi nggak mungkin dibahas dalam satu hari gitu. Besok aja kita udah bahas yang beda gitu, bahas sinonim-sinonim yang spesial buat adjektif ya. Kalau hari ini kebanyakan noun, meskipun ada adjektif, tapi hampir sebagian besar hari ini itu kita membahas ini noun aja, noun sama verb gitu. Kalau besok itu spesial buat adjektif, rata-rata adjektif semuanya. Oke teman-teman, saya mulai ya. Sinonim itu adalah persamaan kata ya teman-teman ya. Nah, persamaan kata berarti kata yang artinya mirip, atau yang kata yang artinya ya hampir mirip juga boleh lah ya. Karena kan nggak semua vocab itu kan artinya sama gitu kan. Kadang ada yang berbeda, tapi meskipun berbeda biasanya itu mirip dan masih masuk akal gitu, masih masuk dalam kategori vocab tersebut gitu. Maksudnya nggak jauh-jauh amat, nggak jauh-jauh banget gitu loh, meskipun artinya beda gitu ya. Contohnya kayak misalkan potongan, atau mungkin potongan harga. Itu kan nama lainnya ada diskon, pengurangan, pengecilan gitu kan ya. Itu kan artinya beda semua, padahal ya sebenarnya itu sama gitu loh. Maksudnya meskipun artinya kalau kita cari di kamus itu berbeda, tapi itu semuanya sama gitu. Kalau di dalam writing gitu kan, kalian mau pakai diskon terus ya berarti ya salah gitu. Maksudnya bakalan jelek kan nilainya kan. Nah, makanya teman-teman tuh disarankan selalu pakai sinonim biar nggak pakai vocab itu saja gitu loh, karena kan nggak boleh teman-teman cuma pakai vocab itu aja dan sampai berulang kali gitu dipakai gitu kan. Karena semakin teman-teman banyak pakai vocab tersebut gitu kan, semakin teman-teman akan dianggap teman-teman ini nggak mampu gitu loh, nggak kaya vocab, itu istilahnya itulah yang paling sederhana gitu kan, atau nggak mampu menuliskan vocabulary lain yang advance dan maksudnya ini diartikannya tuh sama gitu loh, sama atau mirip dengan arti yang vocab yang teman-teman tuliskan tadi yang sebelumnya gitu kan. Makanya teman-teman harus belajar sinonim, karena bagaimanapun juga meskipun mungkin yang ditanyakan itu mungkin bukan sinonimnya ya kan, atau mungkin soalnya itu nggak berkaitan dengan sinonim. Sinonim ini sangat berharga ya. Untuk apa? Ketika kita reading, ya kan? Reading di bacaan itu mungkin kita lagi nggak ditanyain sinonim, tapi vocab yang muncul gitu kan biasanya itu berubah-ubah, ya kan? Reading TOEFL, reading IELTS. Nggak mungkin misalkan nih si pembuat soal di kalimat awal sudah menuliskan determine gitu kan, di paragraf awal misalkan.
atau di line pertama. Di line ke-17 gitu kan, nggak mungkin dia akan menuliskan determine lagi. Dia pasti akan menuliskan hal yang lain gitu kan, entah calculate, entah resolve, entah regulate. Jadi benar-benar si pembuat soal gitu kan, baik itu reading TOEFL ataupun reading IELTS ataupun mungkin writing gitu kan, writing IELTS gitu kan, atau mungkin di soal-soal structure gitu kan, structure TOEFL gitu kan, teman-teman tuh nggak akan mungkin menjumpai vocab-vocab yang itu terus gitu. Jadi mau gimana pun, sebanyak apapun, lebih baik itu dihafalkan dan dicari tahu artinya gitu kan. Karena kenapa? Karena saya merasakan sendiri bagaimana ketika kita itu memiliki banyak vocab gitu loh. Karena si pembuat soal itu mau menuliskan di part manapun gitu kan, ketika membuat soal gitu kan, mereka tuh nggak akan pernah menggunakan vocabulary yang berulang kali gitu kan. Mereka tuh pasti akan berubah-ubah. Nah, berubah-ubahnya itu ternyata ya bisa saya lihat dari sinonim-sinonim yang sudah pernah saya hafalkan gitu, yang sudah pernah saya pelajari sebelumnya gitu. Dan itu saja gitu. Maksudnya ya apa sinonim yang sudah saya hafalkan ya yang keluar ya itu gitu. Jadi mereka itu sebenarnya juga pakai sinonim gitu. Jadi si pembuat soal pun, pembuat soal TOEFL, pembuat soal IELTS itu sebenarnya juga mereka otomatis mereka pasti tahu sinonimnya apa gitu. Jadi mau nggak mau, semakin banyak kita menghafalkan sinonim, semakin banyak kita menghafalkan vocabulary gitu kan, semakin mudah kita mengerjakan soal-soal TOEFL ataupun IELTS gitu kan. Gak cuma itu, TOEIC juga gitu ya. Nah kan sekarang juga TOEIC itu kan juga lagi booming banget gitu kan, karena bisa dipakai buat daftar beasiswa ke luar negeri gitu kan. Padahal dari segi soal-soalnya itu lebih mudah TOEIC daripada TOEFL gitu kan. Oke teman-teman, kita langsung aja lihat yang pertama ya. Ketika teman-teman mau menuliskan atau mungkin melihat vocab-vocab yang artinya itu menentukan, teman-teman pasti akan menjumpai vocab-vocab seperti ini ya. Ada determine, ada resolve, ada regulate, ya kan? Ada calculate, ada dispose, dan ada persuade, gitu ya. Nah, menentukan, ya kan? Menentukan itu kan berarti artinya sama kayak memperkirakan juga bisa, ya kan? Atau mungkin mengatur, menentukan, atau mengira-ngira, atau mungkin ya pokoknya arti-arti yang lain itu pasti nggak akan beda jauh dari menentukan, ya kan? Mungkin berbeda, tapi berbedanya itu mirip-mirip gitu loh, nggak akan bagaikan bumi dan langit. Menentukan terus tiba-tiba vocab yang lain itu makan, nggak mungkin juga gitu loh. Jadi vocab-vocab ini, sinonim-sinonim ini, ya kan? Kalau dicari tahu artinya mungkin agak sedikit berbeda, tapi sejatinya intinya itu sama-sama menentukan. Jadi perbedaan itu nggak akan bermasalah karena vocab-vocab ini memang sudah dipilihkan sesuai dengan yang mirip, sesuai dengan yang mendekati. Jadi bukan yang bedanya itu jauh banget antara bumi dan langit. Gitu ya. Kak Endi alhamdulillah bisa gabung ya. Kak Endi katanya nggak bisa gabung Kak. Ternyata bisa ya gabung ya Kak ya. Iya, Miss. Alhamdulillah. Saya kira kemarin Kak Endi kan bilang, Miss saya nggak bisa masuk kelas, Miss saya butuh video aja. Saya kira emang benar-benar nggak akan bisa masuk gitu loh. Iya, kebetulan hari ini ada break sampai istirahat. Alhamdulillah. Oke, saya mute dulu ya ke Endia ya. Oke, saya mute dulu semuanya biar kondusif. Oke, teman-teman, kemudian yang kedua, kepemilikan ya, teman-teman ya. Kepemilikan itu teman-teman bisa pakai ownership. Kadang-kadang muncul freehold, ya. Kadang-kadang muncul possession. Kadang-kadang muncul proprietorship, kemudian kadang-kadang juga muncul holding. Jadi kepemilikan itu artinya ya, kalau yang lainnya ya berarti pemegang atau mungkin kepunyaan gitu kan, atau mungkin orang yang memiliki gitu kan, atau mungkin pemilik perusahaan gitu kan, atau mungkin pemilik ini suatu mungkin saham atau mungkin kantor atau mungkin bisnis kecil atau bisnis besar atau mungkin pemilik inilah perusahaan lah ya, lebih tepatnya biasanya tuh kayak kepemilikan perusahaan gitu kan, kepemilikan bisnis lah seperti itu. Jadi kalau mungkin teman-teman menjumpai arti yang agak berbeda, itu sama saja sebenarnya. Sebenarnya artinya nanti kembali ke ini, kepemilikan atau ya pokoknya orang yang memiliki
sesuatu gitu kan, baik itu mungkin memiliki perusahaan, memiliki bisnis, toko, warung, atau mungkin mall, atau mungkin pusat-pusat perdagangan, perbelanjaan, dan lain sebagainya gitu ya. Kemudian yang ketiga, komunitas. Komunitas itu bisa pakai community, bisa pakai group, bisa pakai bunch, bisa pakai set, bisa pakai circle, gitu kan, bisa pakai association, bisa juga pakai fraternity, gitu ya. Nah, terkadang ada juga orang yang menggunakan sinonim community ini masih banyak lagi ya sebenarnya ya teman-teman, tapi nggak bisa saya tulis semuanya gitu. Maksudnya kalau kita tulis semuanya itu terlalu banyak banget menurut saya gitu kan. Jadi teman-teman pakai itu saja sebenarnya udah bener gitu loh. Kadang-kadang rakyat itu juga masuk kayak seperti ini, komunitas gitu. Jadi kayak community atau komunitas gitu kan, itu tuh bisa dipakai untuk mengsinonimkan rakyat, masyarakat gitu. Jadi betapa banyaknya gitu kan sinonim itu. Jadi maksudnya teman-teman tuh benar-benar dibebaskan pakai apa saja gitu. Misalkan teman-teman mau nulis masyarakat Indonesia, teman-teman bisa pakai people, teman-teman bisa pakai citizen, teman-teman bisa pakai society, teman-teman bisa pakai community, teman-teman juga bisa pakai people, gitu ya. Teman-teman juga bisa pakai the Indonesian, gitu ya. People boleh, the Indonesian juga boleh. Jadi seperti itu. Jadi benar-benar sinonim itu kalau mau kita tulis semuanya itu benar-benar banyak banget gitu. Jadi daripada kebanyakan, mending kan beberapa aja yang penting teman-teman tahu gitu. Kalau teman-teman rasa segitu masih kurang gitu kan, ya teman-teman tambahkan sendiri aja nggak apa-apa, karena kan yang penting kan kita udah tahu gambarannya itu ini mengarah ke ini gitu loh. Gambarannya itu ini sinonimnya bisa buat vocab ini gitu. Maksudnya bisa artinya itu bisa begini. Nah, seperti itu. Kemudian yang keempat, ada manfaat ya teman-teman ya. Teman-teman, manfaat itu bisa dituliskan dengan benefit, kemudian advantage, kemudian welfare, gitu kan. Kemudian merit, positive points, ataupun profit, gitu kan. Jadi semua ini artinya adalah manfaat. Jadi kalau teman-teman menjumpai vocab-vocab ini, gitu kan, jangan lupa mereka itu meaning-nya adalah manfaat ataupun keuntungan gitu kan, ataupun mungkin sesuatu yang lebih yang bisa kita dapatkan gitu kan. Jadi kadang-kadang itu dituliskan manfaat, kadang-kadang dituliskan kelebihan, kadang-kadang dituliskan poin plus gitu kan. Jadi mungkin artinya seperti itu kan, berbeda-beda kan, tadi kan seperti saya sebutkan barusan gitu kan, tapi sejatinya kan sama. Meskipun artinya yang satunya mungkin kelebihan, yang satunya mungkin keunggulan, yang satunya mungkin artinya poin plus gitu kan, yang satunya mungkin apa gitu kan. Tapi sebenarnya kan mereka semuanya tuh sama persis. Sebenarnya artinya ya udah manfaat gitu kan, atau ya kelebihan atau keuntungan gitu kan. Jadi beda arti itu nggak masalah, karena beda artinya itu cuma sedikit saja gitu loh. Jadi mereka itu memang sudah sekelompok lah, istilahnya itu sekelompok itu artinya itu nggak akan bertabrakan banget. Manfaat, masa nanti yang lain-lainnya gitu kan, yang kayak benefit, advantage, terus positive point, profit, masa nanti artinya tiba-tiba menjadi ini masalah gitu kan. Manfaat sama masalah ya bagaikan langit dan bumi dong ya kan. Jadi nggak mungkin artinya itu beda jauh dan sejauh itu gitu. Jadi teman-teman tenang aja, ini semuanya sudah sesuai dengan apa yang memang ini berdekatan artinya gitu, dan sering diulang-ulang, maksudnya sering dipakai di dalam TOEFL maupun IELTS gitu ya. Kemudian yang kelima, ini ada bukti ya teman-teman ya. Artinya apa bukti itu apa? Kalau teman-teman biasanya pakai evidence mungkin ya, atau mungkin pakai proof gitu kan. Padahal teman-teman bisa pakai confirmation gitu kan. Confirmation artinya apa? Pengkonfirmasian gitu kan. Sama sebenarnya artinya seperti bukti gitu kan. Jadi meskipun artinya berbeda, kalau kita cari di kamus sebenarnya kembalinya ke bukti gitu loh. Verification itu juga sama, bukti gitu loh. Affirmation itu juga sama. Semuanya artinya adalah bukti gitu kan. Meskipun kita cari artinya di kamus itu berbeda-beda, mereka semua kembalinya adalah ke bukti gitu ya. Artinya itu semuanya sebenarnya sama, cuman kalau kita cari di kamus kan pasti agak beda dikit, padahal mereka itu ya sejatinya sama persis semuanya gitu kan, semuanya itu menjadi satu. Artinya itu ya bukti gitu. Kemudian yang keenam, menghadapi ya teman-teman ya.
ada suffer, ada encounter, ya kan, ada face, ada experience, ada bear, ada undergo, kemudian ada confront. Ya, jadi semuanya ini artinya adalah menghadapi atau ya mengalami, mengalami, terus ya itulah pokoknya arti-artinya tuh nggak akan jauh beda dari menghadapi sama mengalami gitu ya, atau mungkin bukan menjumpai, apa merasakan kejadian atau peristiwa, nah seperti itu. Jadi nggak akan jauh-jauh dari itu artinya. Kemudian berbahaya bisa dituliskan dengan dangerous, ya kan, vicious, harmful, murderous, hazardous, atau threatening. Ya, jadi berbahaya itu yang muncul nggak akan dangerous aja gitu teman-teman. Kalau teman-teman sering-sering baca reading itu bersama IELTS, ya teman-teman pasti akan menjumpai ini. Vicious, harmful, gitu kan, murderous, hazardous, threatening. Saya sering banget menjumpai vocab-vocab selain dangerous ini ya. Jadi makanya teman-teman usahakan mulai dari sekarang tuh hafalkan vocab-vocab ini gitu, hafalkan sinonim-sinonim ini. Biar teman-teman nanti ketika melihat bacaan gitu kan di dalam reading TOEFL ataupun di dalam reading IELTS, atau mungkin ketika mau menuliskan gitu kan di dalam writing IELTS gitu, atau mungkin ketika teman-teman melihat soal gitu kan di dalam structure TOEFL gitu kan kalau structure kan tinggal lihat doang ini vocabnya apa. Kalau semakin kita bisa mengartikan semakin bagus teman-teman nanti mengerjakannya itu semakin mudah gitu. Jadi nggak hanya bergantung atau mengandalkan grammar saja gitu, karena kalau structure cuma ngandelin grammar ya teman-teman pasti nilainya nggak akan tinggi banget gitu loh ya. Jadi itu yang harus teman-teman ketahui. Jadi perlahan-lahan aja gitu loh. Kita kan maksudnya teman-teman kan kalau belajar itu kan nggak mungkin tiba-tiba sehari harus hafal 100 vocab gitu juga kan nggak mungkin juga gitu kan. Jadi perlahan aja sering-sering dibaca. Kalau saya pribadi itu ketika belajar yang membutuhkan hafalan yang banyak gitu kan, saya lebih suka membacanya berkali-kali atau berulang-ulang karena saya kan lemah di hafalan gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman sama seperti saya, teman-teman baca aja setiap saat, setiap waktu gitu kan, dibaca aja. Nanti lama-lama juga akan melekat sendiri kok di otak. Maksudnya akan teringat sendiri meskipun teman-teman nggak ada usaha yang cukup keras buat menghafalkannya sampai siang, sore, pagi, malam gitu, mungkin non-stop gitu kan, menghafalkan terus gitu kan. Enggak juga, baca-baca terus aja itu bisa ini melekat di otak juga gitu, yang seperti yang saya lakukan. Tapi saya nggak cuma membaca sering saja ya teman-teman ya, saya juga menambahkan dengan membuat kalimat atau berbicara. Saya itu orangnya mudah lupa gitu loh, jadi sesuai kebutuhan aja. Kalau teman-teman nggak mudah lupa, misalkan menghafalkan saja nggak mudah lupa, teman-teman ya udah cukup menghafalkan saja gitu, karena kan orang kan beda-beda gitu loh. Kalau saya menghafalkan nggak bisa gitu loh, kayak misalkan baca Quran gitu ya, misalkan atau mungkin menghafalkan Al-Quran atau menghafalkan surat-surat pendek aja lah ya, nggak usah menghafalkan Al-Quran yang kayak Al-Baqarah yang sepanjang itu juga, misalkan surat-surat pendek aja. Kalau saya tuh menghafalkan kayak langsung menghafalkan gitu, saya nggak bisa, saya harus membaca minimal 10-20 kali gitu, sama mendengarkan. Jadi saya tuh tipikal orang yang harus kayak sering-sering membaca sama ini mendengarkan. Tapi lebih cepat mendengarkan sebenarnya ya. Jadi saya itu kayak dengerin guru ngomong gitu, itu lebih cepat banget melekatnya di otak daripada saya membaca sendiri gitu loh. Kalau membaca sendiri itu harus berkali-kali gitu kan. Nah, tapi kalau menghafalkan itu benar-benar susah gitu. Menghafalkan kan baca langsung dihafalkan gitu kan. Kalau saya tuh nggak bisa. Jadi saya harus benar-benar mendengarkan orang lain berbicara gitu kan. Atau ya itu tadi, saya membaca berulang-ulang. Tiap hari saya baca. Gitu. Jadi itu yang saya lakukan sejak dulu gitu loh. Daripada menghafalkan, saya kesulitan sekali gitu kan. Jadi itu yang saya lakukan sejak dulu. Sama itu tadi, menuliskan gitu kan. Atau mengucapkan gitu. Nah, kalau teman-teman nggak mau menuliskan gitu kan, vocab itu kan ada yang saya berikan ke teman-teman kan ada ratusan atau bahkan mungkin ribuan ya sinonim yang akan saya kirimkan ke teman-teman gitu kan. Nah, kalau teman-teman harus membuat vocabnya itu satu-satu gitu kan, dan mungkin teman-teman capek atau mungkin nggak ada ide atau teman-teman mungkin kesusahan gitu kan, saya kasih saran. Saya sama seperti yang saya lakukan dulu. Jadi saya tuh dulu ketika saya tuh males membuat kalimat sendiri gitu kan, saya pasti akan membuka kamus Cambridge atau kamus Longman. Saya buka,
saya ketikkan vocabulary ini, misalkan determine gitu ya, nanti akan muncul contoh-contoh kalimatnya. Nah, contoh-contoh kalimat yang muncul itu ada yang mudah, ada yang sulit. Ada yang vocabnya biasa-biasa saja, saya masih bisa mengartikan. Ada yang vocabnya tuh sulit, yang bacaannya tuh udah high class gitu loh. Maksudnya contoh kalimatnya tuh udah dipilihkan vocab-vocab yang saya tuh hampir nggak ngerti itu vocab-vocabnya apa gitu. Karena mungkin vocab saya waktu itu masih lemah, masih terbatas gitu. Jadi saya nggak bisa mengartikan contoh yang vocabnya itu yang bagus banget gitu loh, yang nah, saya ketika menjumpai beberapa contoh kalimat kan kalau kita ketikkan determine di kamus Cambridge atau Longman itu kan contoh kalimatnya kan ada banyak, nggak cuma satu ya teman-teman ya. Jadi teman-teman dimudahkan. Contoh-contohnya itu kadang 5, 6, 7, bahkan 8 atau sampai 9 juga gitu kan. Jadi atau mungkin 3, 4, 5 gitu kan ya. Pokoknya nggak cuma satu gitu. Nah, teman-teman bisa ngambil salah satu dari situ gitu kan. Nah, teman-teman ambil gitu kan vocabulary contoh kalimatnya itu ya kan. Kalau teman-teman sudah tahu artinya berarti gampang kan, tinggal diucapkan dan tinggal dituliskan gitu kan. Tinggal copy paste aja gitu kan. Tapi kalau teman-teman belum tahu artinya, mungkin teman-teman memilih contoh kalimat yang vocabnya aku mau yang bagus sekalian lah. Males aku yang cetek-cetek seperti ini gitu kan. Aku kan udah tahu artinya apa gitu kan. Nah, kalau teman-teman pengen yang benar-benar mengcopy paste gitu kan, menuliskan mengcopy paste di mungkin di buku kalian atau mungkin di Word kalian gitu kan, yang kalimatnya sudah bagus gitu kan, ya itu malah lebih bagus lagi karena pasti akan semakin banyak vocab yang teman-teman tahu gitu kan. Nah, kalau teman-teman males nyari arti satu demi satunya, ya udah langsung copy paste di Google Translate. Terus teman-teman lihat contoh kalimatnya, lihat artinya. Oh, kayak gini cara membuat kalimatnya. Jadi seperti itu. Jadi 1000 jalan menuju rumah gitu. Jadi kalau dalam 1 miliar vocab atau jutaan vocab teman-teman nyari atau membuat kalimatnya sendiri kan, itu kan pasti membutuhkan pikiran, tenaga, waktu yang sangat besar gitu kan. Kalau saya pribadi, ya itu kalau saya lagi males ya saya itu yang saya lakukan. Kalau nggak lagi males ya saya buat kalimat sendiri gitu kan. Apalagi dulu kan waktu di kampung Inggris kan saya kan harus berbahasa Inggris gitu kan sama teman-teman saya. Jadi ya mumpung ada komunitas gitu kan, mumpung ada aturan yang seperti itu, mumpung ada ini ya, maksudnya dihukum juga gitu loh dulu kalau pakai bahasa Indonesia itu 1000 atau 2001 kata itu pokoknya mahal banget lah. Nah, jadi daripada dihukum ya udah saya memakai ini apa namanya sinonim-sinonim yang sudah saya tulis gitu loh, yang sudah saya tulis dan sudah saya baca berkali-kali gitu. Jadi biar nggak mudah lupa gitu loh. Jadi vocabulary sebanyak apapun kalau cuma dihafalkan ya, dengan cara menghafal doang, pasti akan cepat lupa. Tapi kalau dituliskan, diucapkan gitu kan, insya Allah akan melekat lebih lama di otak. Jadi seperti itu. Oke ya tipsnya ya. Silakan dicatat, silakan diamalkan gitu loh. Jadi kalau teman-teman males, tadi saran saya buka kamus, ketikkan vocabnya, ambil contoh-contoh yang ada di dalam kamus. Karena contoh-contoh yang di dalam kamus itu nggak akan salah. Beda sama kalimat yang kita buat. Kalau kita buat sendiri, ya kan, nulis sendiri atau mungkin mengucapkan sendiri, mungkin ada salah-salah dikit di bagian grammar atau gimana gitu kan. Atau di bagian mungkin spelling atau ejaan gitu kan. Tapi kalau teman-teman lihat dari kamus gitu kan, sambil dicari tahu artinya, itu pasti akurat gitu loh. Contoh kalimat yang dibuat oleh kamus itu nggak mungkin salah gitu, karena nggak mungkin kamu setara Cambridge, Longman, ada salahnya tuh jarang banget ya. Bukan hanya jarang, hampir nggak pernah lah kayaknya. Belum pernah saya jumpai. Terus kemudian yang keenam udah ya. Yang keberapa sekarang? 8, 7 juga sudah. Barang ya teman-teman. Barang itu apa namanya? Sinonimnya ada banyak banget, ada products, ada outcome, ada result, ada material, ada item, ada goods. Good ini bukan baik, bukan baik ya artinya ya, bukan bagus ya, tapi barang-barang atau barang gitu. Ada unit dan ada stock. Jadi mereka semua itu kalau diartikan kan beda-beda gitu kan. Produk artinya produk gitu kan. Outcome artinya keluaran. Result hasil, material bahan, item benda gitu kan atau barang. Goods juga barang, unit ya kesatuan barang atau jumlah barang gitu kan. Stock juga gitu kan. Stock itu berarti barang yang tersimpan gitu kan. Tapi sejatinya mereka semua itu ya sama saja, artinya itu barang gitu loh. Mau produk, mau keluaran, mau hasil, mau bahan, semuanya sebenarnya artinya sama, yaitu barang seperti itu. Kemudian yang ke-9 ada keamanan ya teman-teman ya. Keamanan
Bisa safety, bisa security, bisa welfare, bisa protection, defense, refuge, atau salvation. Ya. Jadi orang-orang yang ahli, ya kan, ketika menulis artikel, jurnal, makalah, gitu kan, atau mungkin berita, atau mungkin majalah, koran, gitu kan, dan lain sebagainya, gitu kan, atau blog misalkan, atau apapun lah yang sekiranya itu yang nulis itu bukan orang Indonesia ya, biasanya orang luar negeri yang bagus-bagus gitu kan. Nah, mereka itu nggak akan mungkin menggunakan satu vocabulary saja gitu ya. Jadi ketika mereka ingin menggunakan vocab tersebut beberapa kali, ya kan, di dalam tulisan mereka, mereka pasti akan menggunakan sinonim. Makanya teman-teman nggak usah khawatir, sinonim-sinonim ini memang sudah dipakai oleh mereka gitu. Jadi nggak usah takut salah gitu loh, karena mereka sendiri saja sudah menerapkan gitu kan. Masa kita takut nanti kalau salah gimana, artinya beda, ininya beda gitu kan. Nggak akan, teman-teman tenang aja gitu. Meskipun artinya agak beda-beda, itu sebenarnya semuanya itu sama gitu loh. Mereka pun juga selalu pakai itu yang berbeda-beda gitu. Jadi ini memang sudah disesuaikan dengan apa yang sering mereka tuliskan gitu. Maksudnya mereka sering nulis pakai ini, jadi teman-teman santai saja gitu loh. Semakin teman-teman banyak menghafalkan ini dan mengaplikasikan nih kan, kalau nggak mau menghafalkan ya tadi membaca gitu kan ya, semakin banyak vocab yang teman-teman tahu. Bahkan coba teman-teman rasakan sendiri, dari satu vocab ini teman-teman dapat berapa ini? Jadi satu arti ini aja ya, teman-teman dapat 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dapat 6 gitu kan. Yang lain mungkin ada yang 7, ada yang mungkin 8 gitu kan. Beda-beda ini jumlahnya ya kan. Nah, bayangkan ini saja udah 50 ini kan yang saya tuliskan ini kan 50 gitu kan. Padahal nanti masih banyak lagi yang akan saya kirimkan ke teman-teman gitu loh Mas. Selain itu masih banyak banget gitu. Jadi semakin banyak teman-teman menghafalkan ya semakin cepat teman-teman akan lancar berbahasa Inggris ya. Nggak hanya untuk melihat saja, nggak hanya untuk menulis saja, tapi teman-teman pasti akan lancar berbahasa Inggris karena biasanya orang Indonesia itu kan lemah di speaking, lemah di writing. Kenapa? Karena keterbatasan vocabulary. Nah, berarti kan bisa disimpulkan bahwa semakin teman-teman banyak menghafalkan atau semakin teman-teman memahami atau mendapatkan banyak vocabulary gitu kan, terus teman-teman bisa pakai gitu kan, ya udah teman-teman pasti akan secara otomatis nilai writingnya ataupun speakingnya pasti akan naik gitu kan, nggak akan kesulitan lagi. Jadi menurut survei kan, lembaga survei untuk ini pengujian TOEFL sama IELTS atau TOEFL IBT lah ya, yang ada speaking sama writingnya yang lengkap seperti IELTS. Nah, biasanya itu orang Indonesia itu paling tinggi nilainya malah di listening sama reading. Bayangkan, listening sama reading itu malah tinggi banget orang Indonesia ya, banyak yang nilainya tinggi. Tapi untuk writing sama speaking itu banyak banget yang nilainya rendah. Jadi orang Indonesia itu benar-benar lemah di dua part itu, writing sama speaking. Ya karena apa? Karena keterbatasan vocab dan mereka jarang menggunakan itu gitu loh, jarang memakai vocab-vocab tersebut. Jadi mereka ketika nulis, ketika ngomong, itu pakainya vocab-vocab itu saja. Jadi berulang-ulang pakai vocab-vocab itu saja. Sedangkan bule atau penguji atau examiner atau korektor itu kan bisa merasakan gitu kan, kalau teman-teman pakai vocab ini saja gitu kan, tulisan teman-teman tuh akan sangat monoton gitu loh. Begitu juga dengan speaking gitu kan, kalau teman-teman pakai vocab-vocab itu saja gitu kan, examiner tuh bakal bosen banget dengerin kalian gitu loh. Kayak kalian tuh kok nggak punya vocab lain sih gitu loh. Apa cuma itu saja yang kalian tahu gitu kan? Maksudnya kok kalian tuh nggak mau pakai yang lain gitu kan? Maksudnya biar biar apik gitu kan, biar epic gitu loh, biar apapun yang teman-teman tuliskan atau teman-teman ucapkan itu biar nggak ngebosenin gitu loh. Karena examiner itu kan ya mereka yang memiliki perasaan, mereka yang membaca, mereka yang mengoreksi gitu kan. Semakin banyak vocab yang sama ya mereka pasti akan jenuh, bosen, menganggap tulisan kalian itu monoton, nggak ada asik-asiknya, nggak ada spesial-spesialnya gitu kan. Dipandang teman-teman itu nggak kreatif gitu loh dalam menuliskan sesuatu atau mengucapkan sesuatu seperti itu. Ya. Kemudian sebenarnya bisa teman-teman baca sendiri ya kalau persamaan kata ini ya. Terus kemudian eh, kebutuhan ya, bisa necessary, bisa obligatory, terus bisa compulsory gitu kan, ada mandatory dan ada needful ya teman-teman ya. Jadi itu semuanya biasanya digunakan untuk vocab-vocab yang
artinya itu adalah kebutuhan atau sesuatu yang benar-benar penting atau dibutuhkan gitu, seperti itu. Kemudian kebun binatang itu ternyata juga memiliki banyak vocabulary. Ada zoo, ya kan? Biasanya kita pakai zoo. Kemudian ada artificial inhabitant, gitu kan? Habis itu ada cage. Kemudian ada zoological park atau zoological garden juga bisa. Kemudian menagerie, ya. Kalau teman-teman sering baca reading TOEFL, reading IELTS, ini semuanya muncul. Jadi semuanya itu pernah muncul di dalam reading TOEFL sama reading IELTS, gitu. Jadi sering-sering aja ke teman-teman membaca, gitu kan? Karena semua vocab ini benar-benar pernah saya jumpai di reading TOEFL ataupun reading IELTS, gitu ya. Kemudian yang ke-12 ada lingkungan. Lingkungan itu bisa environment, bisa habitat, bisa surrounding, bisa condition, dan bisa juga situation, gitu ya. Jadi mereka bisa menggantikan environment. Habis itu pengganti. Bisa dituliskan alternatif, bisa dituliskan substitute, gitu kan. Kemudian bisa juga dituliskan replacement, reserve, cover, ataupun relief, gitu ya. Jadi menggantikan sesuatu yang lain, itu bisa pakai beberapa macam vocab, gitu ya. Terus tetap. Tetap mungkin teman-teman seringnya pakai keep, remain, atau stay ya. Padahal ada yang lain. Ada endure, ya kan? Ada stand, ada persist, gitu kan? Ada abide, gitu kan? Ada survive, gitu kan? Jadi mereka ini bisa diartikan tetap apapun boleh, gitu kan? Tetap melakukan ini, tetap bekerja, tetap sehat, tetap mungkin berjuang, gitu kan, tetap berusaha, tetap belajar, gitu kan, tetap mendaftar beasiswa misalkan, atau tetap untuk bertahan hidup atau mungkin memperjuangkan hidupnya. Nah, seperti itu. Jadi semua artinya adalah tetap, gitu ya. Kemudian binatang itu bisa digantikan dengan creature, beast, wildlife, fauna, well-being. Fauna udah ya 2 kali. Jadi dihapus aja yang sini. Oke. Jadi ketika menuliskan animal, ya kan, atau binatang, bule-bule itu nggak mungkin dia menuliskan animal berkali-kali ketika menulis atau mengucapkan. Mereka pasti akan mengganti dengan creature, gitu kan, atau beast, atau wildlife, atau fauna, atau well-being, gitu kan, dan lain sebagainya. Kemudian yang ke-16 ada membunuh, ya teman-teman ya. Membunuh itu bisa kill, bisa ruin, bisa destroy, bisa damage, bisa eliminate, bisa murder, bisa dispatch, ya kan? Artinya mungkin ada sedikit berbeda, gitu kan? Damage, destroy, merusak, gitu kan? Mengeliminasi, tapi sebenarnya mereka semua itu artinya sama. Ya pokoknya membumi, hanguskan, membunuh, gitu kan? Mengurangi populasi, gitu kan? Pokoknya arti mereka tuh sama-sama seperti itu, gitu. Jadi kalau teman-teman lihat di kamus, mungkin teman-teman akan bingung sendiri kok artinya beda, tapi sebenarnya mereka itu artinya sama. Membunuh, menghentikan, menghancurkan, terus mengurangi populasi, gitu kan, melenyapkan, ya pokoknya artinya itu mereka semuanya seperti itu. Jadi meskipun berbeda-beda arti, mereka tetap satu arah, gitu kan. Arahnya adalah ya tadi, membunuh atau menghabiskan atau menghanguskan, apa ya, pokoknya itulah yang lebih spesifiknya ya, membunuh itulah ya, membunuh aja udah, ingat-ingat aja begitu. Kemudian yang ke-17 ada makanan, ya. Makanan bisa tuliskan dengan food, diet, bread, nourishment, nutriment, meals, ataupun menu, gitu ya. Jadi biar teman-teman itu nggak pakai itu saja, food terus gitu kan, gantilah pakai diet. Diet itu artinya pola makan, tapi artinya sama saja, makanan yang dimakan, gitu kan. Bread, nourishment, semuanya ini artinya kalau kalian cari ya mungkin beda-beda, gitu kan. Ada yang sajian, ada yang menu, gitu kan. Tapi sebenarnya semuanya sama, kembalinya ke makanan. Jadi mereka itu apapun artinya tetap kembalinya ke makanan. Jadi arti yang saya tuliskan ini adalah arti yang umum, arti yang benar-benar mereka semua kembalinya ke sini, gitu. Jadi teman-teman nggak usah khawatir, gitu ya. Kemudian kejam, cruel, brutal, gitu kan, ferocious, kemudian fierce, kemudian ada harsh, habis itu ada vicious, dan kemudian ada savage, ya kan, habis itu ada sadistic, gitu ya. Jadi sesuatu yang kejam, yang jahat banget, yang pokoknya dia itu keras banget, kayak kekerasan, kebrutalan, gitu kan,
kejahatan gitu kan, kekejaman. Nah, itu bisa pakai banyak vocab ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tuh kan ada 8 vocabulary. Bayangkan kita baru sampai nomor 18 ini udah dapat ratusan vocab gitu kan. 8 kali 18 sudah 180 kalau misalkan semuanya 8 gitu kan. Bayangkan nggak mungkin kan teman-teman saya mengajarkan semuanya dalam satu hari gitu. Maksudnya teman-teman pun bisa baca sendiri gitu kan. Saya udah bilang tadi, dicari contoh kalimatnya ya kan di kamus atau dibuat sendiri. Dibuat sendiri itu jauh lebih bagus sebenarnya ya. Jauh lebih cepat ingatnya, ya kan? Tapi kan sebanyak ini loh gitu loh, maksudnya sebanyak ini terus targetku mungkin bulan depan harus udah real test TOEFL atau mungkin 2 bulan lagi harus udah real test IELTS gitu kan. Berarti kan teman-teman kan butuh yang cepat. Ya udah kalau teman-teman butuh yang cepat tadi cara saya seperti yang saya lakukan dulu kalau lagi malas gitu kan. Melihat di kamus gitu kan, mengetik ya kan, terus mengcopy paste contoh kalimat yang ada di kamus, terus kemudian saya ucapkan, saya cari tahu artinya gitu kan. Jadi nggak cuma diucapkan saja gitu kan, dicari tahu artinya biar ketika nanti ketemu dalam soal atau ketemu di dalam bacaan, saya tuh udah ngerti sendiri. Oh ini artinya gini, oh ini artinya gini. Oh aku udah pernah mengambil vocab yang artinya begini di dalam kamus gitu kan. Syukur-syukur kalau teman-teman tuh menuliskan artinya per ini loh vocabnya gitu kan. Jadi teman-teman mungkin berpikir salah satu aja lah gitu kan. Nah, padahal lebih penting sekali kalau teman-teman itu menuliskan ini apa namanya contoh-contoh per masing-masing vocabulary-nya gitu. Jadi teman-teman akan tambah ingat karena kalau teman-teman cuma mencari tahu contoh kalimat untuk determine gitu kan, ya teman-teman pasti akan lupa sama resolve, lupa sama regulate, lupa sama calculate, lupa sama dispose, lupa sama persuade gitu kan. Jadi apa namanya sebaiknya dicari per vocab-nya gitu kan. Jadi per masing-masing vocab ini dituliskan di kamus Cambridge atau di kamus Longman, terus kalian kopas. Kan teman-teman bisa. Kalau capek nulis kan teman-teman tinggal copy paste ke Word gitu kan. Terus teman-teman print, teman-teman barulah mencari tahu artinya. Kalau tadi tahu artinya baru teman-teman pakai bolpen ini dicoret-coret hasil print-printan yang sudah teman-teman print tadi ya kan. Jadi seperti itu cara belajar sinonim saya pribadi ya, dan itu benar-benar bermanfaat sekali, benar-benar cepat banget nanti apa namanya pertumbuhannya atau perkembangan kita dalam belajar bahasa Inggris gitu kan, nggak gitu-gitu saja dan nggak stagnan gitu. Kadang kita kan belajar TOEFL, belajar IELTS tuh mandek tuh apa ya artinya? Mandek tuh kayak berhenti gitu loh karena keterbatasan vocabulary kita gitu loh. Nah, padahal semua vocabulary itu bisa kita usahakan, bisa kita tambah gitu dengan sering-sering tadi kayak gitu tadi ya. Kalau nggak mau buat sendiri, tinggal copy paste. Ya. Tapi kalau masih sanggup, masih ada waktu dan masih bisa berjuang, berusaha gitu kan, merelakan waktunya, tenaganya, pikirannya, lebih baik membuat kalimatnya sendiri. Karena itu yang jauh lebih melekat di otak gitu kan. Tapi kalau nggak ada waktu, targetnya dekat, silahkan mencari di kamus gitu ya. Oke, lanjut. Tadi sampai mana ya? Sampai cruel ya. Sekarang yang sumber bisa dituliskan dengan source, bisa dituliskan dengan origin, bisa juga dituliskan dengan medium, derivation, provenance, root, ataupun genesis. Semua vocab ini pernah saya jumpai di TOEFL sama IELTS ya. Kadang yang muncul source, kadang yang muncul origin, kadang yang muncul medium, derivation, provenance, root, genesis gitu. Jadi dulu awalnya sebelum saya menghafalkan atau menambah sinonim atau vocabulary, saya tuh dulu sering banget mengira bahwa ya sumber itu bahasa Inggris cuma search, nggak ada lagi bahasa Inggris selain search untuk mengatakan sumber. Padahal banyak sekali ya teman-teman ya, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya kan, ada 7 vocabulary yang bisa kita dapatkan untuk mengatakan atau mengucapkan sumber atau menuliskan kata sumber gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya ada memperlakukan ya teman-teman ya. Contohnya ada treat, ada medicate, ada serve, ada manage, kemudian use, handle, terus conduct ataupun job gitu ya. Memperlakukan atau artinya ini banyak ya, memperlakukan, menyembuhkan, menyajikan gitu kan, mengelola, menggunakan, menghandle gitu kan. Tapi sebenarnya semuanya sama.
artinya kembali ya ini memperlakukan. Jadi ketika teman-teman menjumpai adanya misalkan memanage atau mengelola, ya udah sebenarnya artinya itu kembali ke memperlakukan gitu. Memanage, mengelola itu kan berarti memperlakukan orang, misalnya memanage karyawan, misalnya mengelola karyawan atau mengelola keuangan. Ya udah berarti memperlakukan keuangan tersebut gitu kan sebagaimana mestinya gitu kan. Terus treat juga memperlakukan atau mungkin merawat, ya kan? Ya udah berarti merawat atau memperlakukan orang atau memperlakukan sesuatu seperti yang semestinya. Nah, seperti itu. Kayak handle. Handle berarti kan menghandle atau mengelola gitu kan, menghandle sesuatu gitu kan. Ya udah artinya sama, memperlakukan sesuatu. Misalkan saya bisa menghandle ini beberapa perusahaan. Ya udah berarti saya memperlakukan atau mengelola perusahaan-perusahaan tersebut ya kan. Sama pokoknya semua ini artinya kembali ke situ ya kan, memperlakukan atau mengelola. Nah, dua itulah yang paling umum. Jadi untuk semua vocab dua arti itulah yang paling umum untuk digunakan gitu ya. Oke, teman-teman sebenarnya semuanya bisa teman-teman baca sendiri ya. Bisa teman-teman ini sendiri. Karena ini benar-benar ya gitu-gitu saja. Kalau saya ngajar pasti cuman terkenal ya, teman-teman bisa pakai popular, famous, notable. Ya, saya pun juga bisa baca gitu kan. Semua orang bisa baca gitu. Jadi yang paling penting itu tadi. Jadi yang paling penting dari pembelajaran vocab ini nanti saya berharap teman-teman itu membuat kalimatnya gitu kan. Jadi ya mungkin untuk PR-nya mungkin nggak semuanya lah ya. Kalau semuanya ini jutaan kalau saya menyuruh teman-teman buat PR-nya itu semuanya gitu kan per vocab kayak gini gitu kan, nggak, teman-teman nggak mungkin sanggup gitu kan. Atau gini saja, nanti kan ada sinonim-sinonim yang akan saya kirimkan ke teman-teman, di mana sinonim itu sudah saya tuliskan berdasarkan temanya atau topiknya. Nah, teman-teman mungkin nanti PR-nya membuat satu kalimat berdasarkan topik, per topik aja. Jadi mungkin kalau misalkan ada 20 topik, ya udah berarti teman-teman membuat 20 kalimat gitu ya. 20 kalimat dengan salah satu vocab yang teman-teman pilih. Jadi teman-teman bisa membuat kalimat atau mungkin menerapkan gitu kan biar cepat hafal dengan membuat kalimat gitu kan. Dengan vocab-vocab yang sudah saya berikan nanti yang per tema atau per topik. Kalau ini kan campuran ini kan. Jadi nanti akan saya berikan yang sudah per topik atau per tema. Jadi teman-teman lebih mudah untuk membuat atau menghafalkannya juga akan lebih jauh tertata gitu kan. Nah, tunggu aja atau saya munculkan sekarang ya. Biar teman-teman tahu yang udah ini per topik. Saya share screen dulu. Sudah muncul ya teman-teman ya. Nah, ini saya bilang per topik. Jadi ini sudah per temanya atau per topiknya. Jadi teman-teman bisa menghafalkan sesuai dengan topik atau tema yang muncul gitu kan, atau mungkin memudahkan teman-teman lah ya ini berarti ya untuk menghafalkan gitu kan, karena kalau dicampur aduk nanti teman-teman akan bingung ini dipakai ketika kapan, ini dipakai ketika temanya apa, ketika topiknya apa gitu kan. Nah, ini sudah saya tuliskan sesuai dengan topik-topik tertentu gitu ya. Jadi teman-teman tinggal mencari tahu artinya. Nah, kalau ini saya kasih tahu artinya, teman-teman nanti nggak ada usaha. Semakin banyak teman-teman mencari tahu sendiri artinya, teman-teman itu akan semakin lebih mudah dalam menghafalkan. Percaya nggak? Teman-teman bandingkan dengan nanti ketika teman-teman mencari tahu ini kan udah belum saya kasih tahu artinya kan, belum memang sengaja saya nggak ngasih tahu artinya, biar teman-teman latihan. Bandingkan dengan yang tadi yang sudah saya kasih tahu artinya kan, teman-teman pasti akan lebih mudah menghafalkan yang teman-teman mencari tahu artinya sendiri daripada yang saya sudah kasih tahu artinya. Karena kenapa? Ketika teman-teman mencari tahu artinya, itu tuh ada proses pembelajaran. Pembelajaran dalam artian teman-teman ngetik gitu kan. Terus teman-teman lihat arti yang sesungguhnya. Terus teman-teman menuliskan arti itu di dalam kertas atau di dalam buku teman-teman atau buku catatan teman-teman. Jadi ada beberapa proses pembelajaran yang teman-teman dapatkan dibandingkan dengan teman-teman hanya melihat seperti yang tadi sudah saya tuliskan artinya gitu kan, tinggal teman-teman hafalkan. Itu akan jauh lebih sulit untuk
melekat di otak daripada tadi yang ini. Daripada yang barusan ini saya munculkan gitu kan. Ini per tema, terus belum ada artinya gitu kan. Terus teman-teman mencari tahu artinya sendiri. Nah, itu benar-benar saya merasakan sendiri. Dulu tuh saya pernah dikasih vocab-vocab yang udah ada artinya. Saya hafalkan, itu kok susah banget gitu. Melekat sih melekat, tapi tiba-tiba hilang gitu. Nah, terus saya ini mencari vocab-vocab lain ya kan yang mungkin berbeda dari yang sudah pernah dikasih sama tutor saya gitu kan. Terus saya ini mencari tahu artinya gitu kan, mencari di kamus, usaha sendiri, terus nulis sendiri gitu kan. Nah, saya bandingkan kok lebih melekat yang saya cari yang saya cari tahu artinya sendiri daripada saya tinggal baca doang gitu. Jadi ya karena ada proses pembelajaran yang saya alami gitu, ada proses langkah-langkah saya dalam menghafal. Menulis itu kan juga termasuk langkah dalam menghafal gitu kan. Saya nggak bisa menghafalkan, kan saya udah bilang di awal saya bukan orang yang pintar menghafalkan sesuatu. Jadi menulis itu adalah salah satu cara saya, langkah awal saya untuk menghafalkan. Langkah awalnya mungkin melihat di kamus, gitu, membaca, habis itu menuliskan, habis itu saya baca lagi, saya baca berkali-kali gitu kan. Terus saya lihat contoh kalimatnya, atau biasanya saya buat sendiri. Dulu kayak saya lebih sering buat kalimatnya sendiri ya daripada melihat di Cambridge atau di Longman ya. Karena kan dulu kan memang benar-benar banyak waktu saya gitu kan. Di Pare itu kan ada 6 bulan saya belajar gitu kan. Jadi waktu saya masih banyak gitu. Jadi saya usahakan untuk membuat kalimatnya sendiri, meskipun salah-salah grammarnya nggak apa-apa, saya nggak peduli, yang penting saya bisa membuat kalimatnya. Tapi kesini maksudnya kesini kan saya kan udah mulai lupa, jadi saya biasanya langsung ngecek artinya di kamus-kamus gitu kan. Kalau dulu masih rajin-rajinnya jadi student gitu kan, 6 bulan gitu kan, masih banyak waktunya, jadi saya pasti membuat kalimat sendiri. Nah sekarang udah 3 tahun berlalu dan udah banyak yang lupa juga vocab-vocabnya, saya lebih sering ngecek di kamus. Sekali saya ngecek di kamus, langsung saya ingat lagi, oh ya ini penggunaannya kayak gini. Contoh kalimatnya seperti ini, kalau mau dipakai, jadi seperti itu. Jadi ya teman-teman ya, ini nanti yang akan saya kirimkan di grup ke teman-teman, semuanya dua-duanya nanti ya, yang tadi sama yang sekarang. Tinggal teman-teman mencari tahu artinya sama mencari tahu contoh kalimatnya. Kalau contoh kalimat mungkin ya jangan dulu, teman-teman sendiri aja lah. Tapi yang saya pengen tahu, nanti teman-teman silakan mencari contoh bukan contohnya, arti dari vocab-vocab yang sudah saya kirimkan ini, yang berdasarkan tema atau sesuai dengan tema yang saya tuliskan gitu kan. Jadi teman-teman tinggal nyari artinya saja ya. Terus kita latihan sedikit ya teman-teman ya. Saya membuatkan sedikit soal. Karena kan saya juga tahu teman-teman tuh nggak akan hadir semuanya gitu. Jadi kemarin-kemarin kan nggak bisa full kan yang hadir kan, paling cuma 3-4 gitu aja. Yang datang tuh nggak bisa full tim gitu loh kalian. Jadi saya nggak membuatkan banyak, cuma sedikit saja. Dan ini juga on the spot saja, sekarang saja dikerjakannya. Menurut teman-teman, saya searching dulu ya. Sudah muncul ya teman-teman ya? Coba, menurut teman-teman, tuliskan ya di dalam chat ya. Di antara 10, coba lihat. Agricultural companies have failed to convince consumers that GM foods are safe. Ya. Perusahaan pertanian gitu kan gagal atau telah gagal untuk memberitahukan gitu kan kepada para konsumen bahwa makanan-makanan GM itu apa ya? Saya nggak tahu. Mungkin anak-anak yang pertanian mungkin tahu ya GM itu apa. Kalau saya nggak tahu sih. GM ini singkatan dari apa? Makanan GM itu aman, dengan mereka itu sebetulnya berbahaya, tapi perusahaan itu gagal memberitahukan kalau itu tuh aman. Oh berarti sebenarnya berbahaya ya? Oke, sebenarnya berbahaya tapi gagal memberitahukan kalau itu aman. Gimana sih? Kalau gagal memberitahukan itu aman, berarti orang-orang mengira itu berbahaya. Oke, orang-orang mengira itu berbahaya, gitu ya. Nah, coba teman-teman lihat vocabulary ini. Ada buyer, purchaser, ada customer, ada shopper, ada client, hidden, glamour, economy, bisnis, sama investment. Menurut teman-teman, manakah yang artinya itu atau yang memiliki sinonim yang sama seperti consumers? Ya. Jadi jawabannya nggak cuma satu ya, ini kan 10. Nanti ada sekitar mungkin 5. Coba saya hitung dulu ya. Itu. Oke. Ada 5 sinonim yang sama seperti consumers.
Menurut teman-teman, yang mana saja di antara A sampai J ini? Tuliskan yang menurut teman-teman vocabnya ini, dari 10 vocab ini, yang merupakan sinonim dari consumers. Kak Ahmad, Kak Fikri ya, customer. Oke, bagus, benar. Saya kasih tanda ya. Customer, saya kasih tanda merah. Sudah dijawab, benar. Dan jawabannya pun juga benar. Terus Kak Dia, klien. Oke, benar juga Kak Dia ya. Klien, saya kasih ini juga, merah. Yang lain ada 5 loh. Buyer, oke, bagus. Buyer, ternyata juga sinonim dari customer. 2 lagi. Investment. Kita ini aja ya. Saya kasih tanda biru yang benar ya. Investment ternyata salah ya. Investment saya kasih tanda merah. Yang salah saya kasih tanda merah. Mana lagi kira-kira? Kurang 2 lagi. Purchaser. Oke, benar ya. Purchaser benar, saya kasih tanda biru. Satu lagi. Shopper. Bagus ya. Alhamdulillah semuanya sudah benar ya. Ternyata ada 5 yang sinonim merupakan sinonim dari consumers ya. Yang pertama ada buyer, yang kedua ada purchaser, kemudian yang ketiga ada customer, yang keempat ada shopper, kemudian yang kelima ada client gitu ya. Jadi investment, terus bisnis, economy, glamour, terus hedon, ini bukan sinonim dari consumers ya. Oke, berarti semuanya saya tandain merah ya. Oke, kita lanjut ke nomor 2 ya teman-teman ya. Coba teman-teman pilih manakah yang vocab di antara 10 vocab tersebut A sampai J yang merupakan sinonim dari announce. Financial companies have changed the way they announce. Perusahaan ekonomi telah mengubah jalan mereka dalam mengumumkan sesuatu atau mempublikasikan sesuatu. Broadcast. Oke, bagus Kak Dia ya. Benar, broadcast. Saya kasih tanda biru. Ada lagi teman-teman yang lain? Announce, mengumumkan. Oke, publicize. Oke, benar. Saya kasih tanda biru lagi. Lanjut. Masih ada banyak ini. Yang belum. Publish. Oke, benar. Advertise. Benar juga. Masih ada banyak yang belum. Ini ya teman-teman ya, kadang saya ngasihnya cuma 5, kadang ada mungkin 7 atau 8, atau kadang mungkin 10 itu semuanya sinonim. Jadi benar-benar saya acak. Jadi teman-teman ini aja, teman-teman berpikir apakah 10 vocab ternyata semuanya sinonim, kan bisa saja gitu kan. Di note, oke, bagus. Ada lagi? Nah, ini kan tadi 5, kadang saya menambahkan jadi 7, atau kadang cuma 3, atau kadang 10 gitu kan. Oke, declare benar.
Sinonim dari announce juga. Teman-teman yang lain? Teman-teman yang lain cuma 3 orang ya kan? Semuanya udah jawab. Yang lain? Apa maksudnya? Yang lain apa? Masih ada ini yang belum? Apa lagi, ayo? Headline, oke, bagus. Headline juga ya. Ada lagi nggak? Ada lagi nggak? Menyerah atau menyerah berarti saya kasih tahu atau masih mau ini? Proclaim, oke, proclaim juga. Udah 8 ini ya. Ada lagi nggak menurut kalian? Ada lagi atau cuma 8 ini saja? Sudah menyerah? Oke, kalau sudah menyerah, saya mau kasih tahu bahwa 10 ini semuanya adalah sinonim dari announce ya teman-teman ya. Jadi kalau tadi cuma 5 ya kan, sekarang ternyata 10 ya kan. Jahat gitu ya. Disuruh milih tapi ternyata semuanya sinonim gitu kan. Ya Allah. Jebakan gitu ya. Ternyata semuanya adalah sinonim dari announce. Padahal kalian udah mikir keras gitu kan. Apa ya, satu-satu dilihat, dirasakan gitu kan. Feeling gitu kan. Terus mengira-ngira gitu kan. Terus saya menjebak kalian. Oke, lanjut nomor 3. Saya nggak akan ngasih tahu apakah ini cuma 3 saja yang benar, atau 5 saja yang benar, atau 8 saja yang benar, atau semuanya benar, atau semuanya salah. Ya kalau semuanya salah nggak mungkin ya, ini adalah sinonimnya. Menurut kalian nomor 3 ini? Oke, mistaken. Benar ya? False, invalid? Oke, benar. False, invalid. Oke. Sudah 3. Ada lagi nggak? Selain invalid, mistaken, sama false. Ada lagi nggak? Inaccurate. Oke. Benar. Sudah? Atau masih ada lagi menurut kalian? Incorrect. Ya, gampang banget ya kalau incorrect ini jelas. Incorrect, invalid, false itu terlihat banget. Ada lagi nggak? Atau mungkin sudah? Erroneous, oke? Bagus. Wih, kompak ya Kak Dia sama Kak Endia ya. Jawabannya. Oke, benar. Sehati, Miss. Oke. Sehati, sejiwa gitu ya. Sehati itu kalau di bahasa Inggris kan seliver. Bukan seheart ya. Ada lagi nggak? Teman-teman kalau udah nyerah, tulis nyerah ya, biar saya juga nggak nunggu lama. Maksudnya udah cukup gitu. Maksudnya kalau teman-teman merasa hanya ini saja gitu kan, teman-teman bisa menuliskan unethical. Itu juga wrong artinya ya. Salah, tidak tepat juga boleh. Salah, tidak tepat, tidak benar. Ada lagi? Kalau nggak ada, tulis nyerah atau tulis cukup gitu kan. Kalau nggak nulis nyerah, tulis cukup, berarti saya diem aja nunggu kalian. Saya diem dan inappropriate juga ternyata. Ada lagi?
Lambaikan tangan. Oke, Kak Endia melambaikan tangan. Kak Dia sama Kak Fikri belum. Saya masih menunggu Kak Dia sama Kak Fikri. Kalau udah nyerah, tulis kayak Kak Endia tuh, lambaikan tangan atau mungkin nyerah gitu atau mungkin cukup gitu kan. Udah mentok otaknya gitu misalkan. Cukup. Oke, Kak Fikri? Satu lagi. Kak Fikri masih ada nggak? Halo, Kak Fikri ada orangnya nggak? Kak Fikri tadi ikut jawab kan ya? Iya, ikut jawab kok. Gimana Kak Fikri? Masih berpikir ini Kak Fikri nih. Nggak mau kehilangan kesempatan misalnya. Atau sangat berhati-hati orangnya. Jangan-jangan aku bilang melambaikan tangan ternyata masih ada gitu. Tulis ya Kak Fikri ya. Biar teman-teman yang lain juga nggak nunggu. Saya pun juga bisa memberitahukan gitu kan. Apakah dua yang terakhir ini sinonim atau bukan? Gitu. Nggak muncul Kak Fikri. Jangan-jangan ini Kak Fikri tidur atau mungkin ada acara atau memang oh alah ya Allah itu cuma kita bertiga teman-teman. Kak Fikri udah nggak ada. Oh iya kan, pantas ternyata. Oke langsung aja ya, kita menunggu orang yang tidak ada. Ternyata unsurplus sama immoral juga sinonim dari wrong ya teman-teman. Bayangkan sinonimnya ada 10 gitu kan, sebanyak ini gitu kan. Ngapain kita cuma nulis wrong terus gitu kan sepanjang hidup, sepanjang usia gitu kan, yang ditahu cuma wrong terus gitu kan, padahal ada sebanyak ini sinonim-sinonimnya gitu kan. Oke lanjut saja. Berarti kita cuma bertiga ya, sama Kak Andia sama Kak Dia. Nomor 4. Oke, saya nggak akan memberitahukan apakah ini masih benar semuanya gitu kan, atau hanya 5 saja, atau malah cuma 3 doang, atau cuma 4 mungkin. F sampai dengan J. Oke, saya belum menjawab dulu ya. Saya menunggu Kak Dia. Apakah sama ataukah beda? Kak Andia menjawab F sampai J. Oke, Kak Andia. Nomor 4. Oh, F. Oh ya, F sampai J ya sebelumnya. F sampai J. Kalau Kak Dia? Jawaban Kak Dia? Brand, oke. Terus apa lagi Kak Dia? Ini belum saya jawab ya. Kak Dia benar atau salah, saya cuma menunggu Kak Dia. Kak Dia silakan memilih apapun yang Kak Dia mau sampai bilang Kak Dia cukup gitu kan, baru saya akan menjawab jawaban Kak Dia. Kak Dia itu benar atau salah. Oke Kak Dia, tambah lagi ya. Oke, silakan tambah lagi, tambah lagi, tambah lagi. Kalau udah nyerah bilang cukup ya Kak Dia ya. Kalau Kak Dia kan udah jelas jawabannya. F sampai J. Oke, lanjut Kak Dia. Semangat Kak Dia. Gimana Kak Dia, cukup? Atau masih ada? Cukup ya? Oke. Oke, ternyata
Yang merupakan sinonim dari produk itu hanya 5 saja ya teman-teman ya. Dan 5 ini ada di jawabannya Kak. Ayo Kak siapa? Kak Endi atau Kak Dia? Kira-kira. Ternyata yang benar adalah Kak Endia ya. Jawaban yang tepat adalah F sampai J ya teman-teman. Jadi A sampai E itu bukan merupakan sinonim greng 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 ya kan. Anggap aja ada musiknya, ada ini kertas-kertas apa namanya? Kertas-kertas kayak pesta ulang tahun loh. Jreng jreng jreng, ternyata cuma 5 ini saja ya. Menegangkan kata Kak Endia. Mungkin Kak Endia ingat tadi ya kan? Tadi saya di sebelum ini yang tadi 50 itu loh, itu saya ada memberikan produk ya. Jadi mungkin Kak Endia masih ingat mungkin ya tadi apa yang saya tuliskan gitu kan. Karena ini tadi ada, coba nanti kalian cek. Produk itu nanti ada di file yang pertama, file yang pertama saya munculkan di ini. Di materi sinonim yang pertama tadi ya. Isinya ada result, goals, item, stock, merchandise. Oke. Lanjut nomor 5. Oke, nggak apa-apa ya Kak Dia. Ini kan cuma tebak-tebakan aja. Saya nggak memberikan hadiah juga kok. Salah nggak akan saya hukum. Kalian dia menang pun nggak akan saya kasih hadiah gitu kan. Nggak akan saya kasih hadiah, nggak akan saya kirimin paket, nggak akan saya kasih uang. Yang ada dikasih PR. Kok pinter Kak India ini. Yang ada dikasih PR gitu ya. Bener, yang ada saya kasih PR banyak banget gitu kan. Dari kemarin aja udah banyak gitu kan. Setiap hari ada PR pokoknya. Pokoknya kalau nggak ada PR tuh nggak belajar namanya. Nanti cepat lupa gitu kan. Oke, lanjut. Nomor 5, silahkan dijawab. Kalau nggak mampu, telepon teman. Oke, sinonim dari selfish. Someone who is selfish only thinks of their own advantage in life. Seseorang yang selfish itu kayak egois, gitu, mementingkan dirinya sendiri. Kan? Only things, hanya berpikir gitu kan, manfaat dari diri mereka sendiri di dalam hidup mereka gitu kan. Kira-kira manakah jawaban yang tepat? Saya bebaskan teman-teman sebanyak apapun ngirim chat. Saya nggak akan komen apa-apa ya kan. Sebelum kalian bilang nyerah berdua, kalian berdua bilang nyerah, bilang cukup, bilang nyerah atau lambaikan tangan. Dia jawab greedy. Kak Andy yang jawab A sama C apa A? Self-regarding sama egoistical. Kemudian Kak Dia jawab lagi self-seeking. Oke, lanjutkan kalau masih ada. Kalau udah, bilang cukup. Bilang menyerah. Bilang stop. Atau lambaikan tangan Anda. Oke. Wih deh, sehati kalian ya, sama-sama menjawab E. Ada lagi? Atau cukup? G. Terus, apa lagi? Jangan lupa ya, lambaikan tangan kalau sudah menyerah. GI, lanjut. Masih adakah? Ini kok habis nomor 5, nomor 7, nomor 6 biasanya. Orang cuma 7 kok. Enough. Oke. Kak Endia sudah menyerah. Apakah Kak Diah juga ikut-ikutan menyerah atau masih mau berusaha?
tinggal 3 soal lagi. Cukup, oke. Kak Endia sudah berkata cukup, Kak Diah pun juga menyerah cukup ya. Ternyata yang benar adalah yang pertama, itu alpha, self-regarding. Yang kedua, egoistical, ya. Charlie. Yang ketiga, self-serving, ya. Yang keempat, greedy. Yang kelima, self-seeking. Sedangkan yang lainnya ini semuanya salah, bukan sinonim. Bener ya jawaban kalian ya semuanya ya. Alhamdulillah kompak nih. Kak Diah sama Kak Endia mulai kompak ini. Lanjut, soal yang kelima. Kira-kira manakah sinonim dari efek? Kak Diah menjawab AE. Lanjut. Nomor 6. Seperti biasa ya, kalau udah nyerah bilang cukup atau enough. Adakah lagi atau sudah menyerah? Enough, Kak Diah enough, Kak Endia belum. Oke, semuanya sudah enough. Saya kasih tahu ya, efek itu memiliki sinonim apa saja. Yang pertama, result. Itu sinonim dari efek. Yang kedua, ada outcome. Itu juga sinonim dari efek. Kemudian consequences. Itu juga sinonim dari efek. Kemudian conclusion, sinonim dari efek juga. Yang kelima, impact. Itu juga sinonim dari efek, ya. Sedangkan disadvantage, problem, solution, cause, sama advice, mereka semuanya bukan loh. Salah ngasih warna. 5 sinonim, ini warnanya biru, nah yang sebelah kanan baru merah. Nah, salah ngasih warna ya. Jadi sinonimnya dari efek itu 5 ini ya. 5 yang sebelah kanan itu bukan merupakan sinonim dari efek. Ya. Tadi ada yang jawab F, G, H, I, W. Ada yang jawab I. Ya. Oke, ternyata hanya 5 saja. Lanjut, nomor 7.
Nomor 7, kira-kira. Terakhir ya, soal terakhir. Sebenarnya saya tuh pengennya satu orang satu soal, tapi ternyata yang masuk cuma 2 orang. Jadi ya udah bareng-bareng aja ngerjainnya. Kak Diah, G sama I. J sama I, oke. J sama I, berarti IJ ya. GJ. Oke, GJ ya. G sama J, oke. I nggak jadi, oke. GJ. Kak Diah. Kak Endi ya. Kak Endi ya, F sampai J. Oke. Adakah yang ini mau melanjutkan lagi? Melanjutkan lagi ya. Masih berusaha atau sudah nyerah? Enough. Kak Dia enough. Kak India? Enough, Miss. Enough ya, oke. Ternyata jawaban yang tepat adalah 1, bend. 2, stop. 3, Sampai J. di-slow. 4, prevent. 5, restrict. Ya. Yang ini salah warna lagi ya Allah. Warna biru. Ini benar. Stop juga benar. Ini merah ini, nanti aja lah. Di-slow ini biru. Prevent biru. Restrict juga biru ya. Sedangkan yang ini A sampai E itu merah ya simbolnya. Jadi dia salah. Review itu bukan sinonim dari prohibits, deserve apalagi ya. Review itu melihat kembali. Nah, kalau deserve itu menyajikan, fall itu mengikuti, kontrak itu apa ya saya lupa. Padahal dulu udah pernah juga dihafalkan. Recover itu menyembuhkan atau memperbaiki. Nah, prohibits itu artinya adalah melarang, gitu ya. Melarang bisa pakai ban, bisa pakai stop, bisa pakai di-slow, bisa pakai prevent, dan bisa juga pakai restrict ya. Oke teman-teman, sudah ada apa namanya sudah semuanya ya, soalnya sudah habis, sudah cuma 7 doang gitu kan, nggak banyak-banyak. Nanti saya kirimkan ini materinya semuanya di grup, baik yang pertama tadi yang 50, terus yang per topik, kemudian juga yang ini ya, yang soal yang cuma 7 doang ini akan saya kirimkan di grup. Nah teman-teman nanti kalau ada tambahan nanti juga akan saya kirimkan lagi kalau misalnya ada tambahan sinonim gitu kan, biar teman-teman juga semakin banyak vocabnya gitu kan. Jangan lupa di ini dipelajari gitu kan, dihafalkan, terus dicari tahu artinya ya, seperti PR yang saya bilang tadi, dicari tahu dicari tahu artinya. Kemudian kalau sempat syukur-syukur teman-teman membuat kalimatnya, tapi sementara arti dulu aja lah yang nggak terlalu berat gitu kan. Itu aja udah berat, udah ada itu aja udah ratusan vocabnya ya kan. Kalau cuma nyari arti aja juga ya butuh waktu yang lama gitu kan untuk mengerjakan PR-nya gitu kan.
Tapi tenang aja teman-teman, terserah mau ngerjain, mau ngumpulin kapanpun, gitu kan. Saya nggak akan memberikan batas waktu karena kan kesibukan setiap orang kan berbeda-beda. Ada kayak Pak Eko, Pak Liste itu kan dosen, gitu. Jadi saya nggak akan memaksa teman-teman juga kalau memang lagi sibuk banget, nggak bisa ngerjain, nggak bisa ngumpulin, nanti kapan-kapan bisa. Nanti setelah periode berakhir pun juga bisa gitu kan, terserah teman-teman. Mau nggak dikumpulin juga nggak apa-apa kalau buat teman-teman sendiri gitu. Yang penting kan buat teman-teman gitu loh. Nggak dikumpulin nggak apa-apa, dikumpulin juga nggak apa-apa. Paling kalau dikumpulin saya udah bilang, paling saya cuma bilang bagus, alhamdulillah mantap, terima kasih sudah mengerjakan gitu-gitu doang. Ya. Oke teman-teman, itu saja dari saya. Paling pengertian ya. Saya paling pengertian ya karena saya pernah di posisi itu gitu. Saya pernah bekerja juga gitu kan, dan ketika ada tugas yang lain atau yang mungkin benar-benar saya nggak bisa handle ya, saya pun minta maaf sama orang yang memberikan tugas itu gitu. Oke, terima kasih ya buat Kak Endia sama Kak Dia sudah hadir di grup. Terima kasih juga buat Kak Fikri tadi juga sempat hadir meskipun cuma sebentar gitu kan. Sampai ketemu besok. Besok kita masih belajar sinonim, tapi kita fokus ke adjektif ya, ke kata sifat gitu kan. Sinonim dari kata sifat. Kalau hari ini kan lebih banyak ke noun sama verb gitu kan, kata benda sama kata kerja. Nah, besok kita lebih banyak ke adjektif ya. Oke teman-teman, mungkin itu saja dari saya. Terima kasih atas kehadirannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Ya kan? Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.